Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Nah, biar menyemangati siang hari ini, saya punya pantun nih. Apa tuh, pantun? Beli manggis di pasar baru. Cakep. Ada nona manis pakai baju ungu. Terima kasih. Tapi hari ini rasanya makan tuh gak enak deh, Put. Kenapa? Kurang pedas. Mungkin Kurang karena pedas? harga cabai lagi meningkat ya, lagi tinggi-tingginya. Makanya makanan tuh rasanya nggak pedas gitu. Atau diomelin dulu tuh biar pedas. Coba biar pedas. Jangan dong, kita harus semangat happy-happy siang hari ini. Jadi jangan marah-marah. Nanti kita akan cek ya harga cabai di sejumlah daerah. Apa betul lagi naik? Katanya 10 sampai 15 ribu begitu ya? Betul di sejumlah daerah dan juga saya makin sejumlah kesel. bahan pokok lainnya juga ikut naik nih Saya harga makin kesel, daging. Put. Kalau cabai udah naik tuh kesel rasanya. Apalagi kalau Biasanya misalnya bikin membara itu adalah pedas-pedasnya makanan gitu ya. apalagi kalau misalnya nggak ada kabar dari doi ya makin kesel ya. Sudah, daripada nanti kita panjang lebar lagi makin kemana-mana bahasannya, kita langsung ke informasi pertama hari ini pemirsa, di mana seorang siswa SMA Negeri 1 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ini memukul gurunya di hadapan ayahnya sendiri. Ya, peristiwa itu terjadi saat anak dan orang tuanya ini dipanggil ke sekolah karena pelaku kerap bolos pelajaran. Seorang siswa SMA Negeri 1 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan memukul gurunya di hadapan ayahnya sendiri. Peristiwa itu berawal dari MR, siswa kelas 12 yang tidak masuk kelas saat pelajaran korban. Korban lalu melapor ke sekolah untuk memanggil MR dan orang tuanya ke sekolah untuk dimintai keterangan. Saat pertemuan antara korban dengan pelaku dan orang tuanya, MR tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap sang guru di hadapan ayahnya yang merupakan anggota polisi. Sebenarnya kalau mau dikatakan pembiaran, iya sih, karena dia duduk bersamaan dengan anaknya. Ketika anaknya lompat cekik guru yang dari belakang, sang orang tua ini tidak bergerak sedikit pun, tidak bergerak. Yang namanya melerai itu kan harus ada tindakan memisahkan. Ayah pelaku membantah membiarkan anaknya memukuli guru. Sang ayah bahkan mengaku menyuruh anaknya minta maaf kepada korban. Saya dipanggil ke sana karena sebelumnya anak saya bolos di sekolah. Dipanggillah kami sebagai orang tua, selaku orang tua. Oh, berarti sempat memarahi anaknya ya di... Saya sempat marahi anak saya. Setelah kejadian, anak saya dibawa ke ruang guru. Saya sampaikan ke anak saya, ada gurunya di situ. Nah, kau pergi minta maaf situ sama gurumu, sama wali kelasmu. Kau bikin malu saya di sini. Saya sempat. Oh, berarti tidak ada pembiaran ini. Tidak, untuk ini tidak ada pembiaran. Atas pemukulan itu, korban melaporkan pelaku ke polisi. Polres Sinjai saat ini tengah melakukan pemeriksaan saksi yang melihat aksi pemukulan murid terhadap gurunya itu. Pihak SMA N1 Sinjai berharap polisi menangani kasus ini dengan serius. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Andi Rahmat, TV One, mengabarkan. Ya, pemirsa, informasi terbaru dari polisi, kasus anak yang memukul gurunya di Sinjai, Sulawesi Selatan ini telah memasuki tahap gelar perkara. Tahapan ini penting untuk peningkatan status kasus. Unit PPA Satreskrim Polres Sinjai memeriksa saksi-saksi mata dalam kasus pemukulan oleh seorang siswa SMA Negeri 1 terhadap seorang guru yang juga merupakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Korban, Mauludin, dipukul siswanya MR kelas 12 saat orang tua MR yang juga merupakan seorang polisi sedang bertemu dengan korban. Tiba-tiba, Mauludin dipukul siswanya itu. Polres Sinjai sudah menerima laporan dan sedang memproses kasus ini di tahap gelar perkara yang akan menentukan status kasus. Untuk penanganan perkara perkembangan kasus penganiayaan terhadap guru tersebut, sampai saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan kepada terduga anak pelaku. Dan hari ini rencana kami lakukan gelar perkara. Kasus ini mendapatkan perhatian warganet karena sudah terlalu sering siswa melecehkan gurunya karena jabatan atau pekerjaan orang tua. Dari Sinjai, Sulawesi Selatan, Andi Rahmat, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, bagaimana perkembangan terbaru dari kasus anak polisi yang memukul gurunya? Kita akan segera bergabung bersama dengan rekan kami, Andi Rahmat dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Andi, bisa Anda gambarkan bagaimana kemudian informasi terbaru khususnya untuk gelar perkara yang dilakukan? Ya, pemirsa TV One di mana berada, kami laporkan langsung dari tempat ruang tunggu Satreskrim Polres Sinjai bahwa sekarang ini polisi khusus di unit PPA Polres Sinjai telah melakukan gelar perkara untuk mengetahui sejauh mana status keterlibatan atau kekerasan yang terjadi di SMA Negeri 1 Sinjai. Sampai saat ini kami tetap menunggu informasi dari hasil gelar perkara yang dilakukan sejumlah unit di ruang gelar di Satreskrim Polres Sinjai, Mbak. Ya, Andi, seperti apa sih sebetulnya permasalahan awal sampai akhirnya sang anak ini tega begitu menampar gurunya sendiri bahkan di hadapan ayahnya? Dari hasil wawancara kami kemarin kepada MR, itu mengatakan bahwa dirinya sebelumnya telah mendapatkan hukuman karena jarang masuk jam pelajaran di sekolah SMA 1 Sinjai. Dia mendapat hukuman dari terduga korban. Itu MR dijemur saat ingin masuk di sekolahnya. Setelah sekitar 30 menit kurang lebih, MR disuruh mengambil tas dan mendapati tas anak pelaku itu rusak. Mungkin ini salah satu pemicu anak pelaku melakukan aksi pemukulan terhadap gurunya dengan secara tiba-tiba atau spontan begitu, Mbak. Oke, baik Andi, bagaimana kemudian sifat keseharian dari sang anak biasanya di sekolah? Apakah Anda juga mendapatkan informasi mengenai hal tersebut? Sejauh ini pihak sekolah tidak ada informasi yang kita dapat terkait keseharian anak tersebut. Kami coba tadi mencari-cari beberapa teman yang ada di sekolah tersebut. Namun hingga saat ini belum kami mendapatkan informasi. Namun kita tetap menunggu hasil daripada gelar perkara yang dilakukan Satreskrim Polres Sinjai, Mbak. Baik, kondisi guru yang menjadi korban dalam aksi pemukulan ini seperti apa, Andi? Informasi sampai sekarang ini yang kita terima, guru hingga hari ini belum bisa masuk mengajar, atau wakil kepala sekolah ini belum bisa hadir di sekolah karena ada menurut pengakuan kepala sekolah ada gangguan di bagian leher. Baik, Andi, dalam gelar perkara yang dilakukan hari ini, siapa saja kemudian pihak eksternal yang mungkin diundang oleh pihak kepolisian untuk pembahasan peningkatan status mungkin dalam kasus ini? Ada beberapa unit, mungkin dari yang disebutkan di sini, unit program, baik Satreskrim, Dividum, Tipiter, baik PPA, dan hampir semua unsur yang ada di Polres Sinjai ini menghadiri gelar perkara tersebut, Bang. Baik, apakah sebelum sampai di gelar perkara, apakah sebelumnya ada mediasi mungkin dari siswa tersebut dengan gurunya di sekolah, atau seperti apa informasi yang Anda punya? Belum, sejauh ini belum ada, namun sanksi sosial anak pelaku sudah didapatkan, baik pemberitaan yang ada dan pengeluaran dari sekolah tersebut, Mbak. Baik, terima kasih laporan langsung Andi Rahmat dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Kita akan tunggu hasil dari gelar perkaranya nanti. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengecek terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Wali Kota Prabu Muli. Usai viral di media sosial, pemirsa, masyarakat juga menyoroti gaya hidup keluarga Wali Kota Prabu Muli ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan mengecek laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Wali Kota Prabu Mulih Arlan. Pada data LHKPN, Arlan tercatat memiliki kekayaan sebesar 17 miliar rupiah yang terbagi ke sejumlah aset. Di antaranya harta tanah dan bangunan 5,8 miliar, alat dan transportasi 4,9 miliar, kas dan harta bergerak lainnya sebesar 10 miliar rupiah. Menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah meramaikan ya informasi itu di medium atau di platform media sosial, karena itu juga menjadi salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi, khususnya pada aspek pencegahan. Terkait dengan pelaksanaan fungsi pelaporan dan pemeriksaan LHKPN, ya, KPK senantiasa juga terus melakukan pemantauan, sehingga nanti tentu dibutuhkan untuk melakukan cek atas laporan LHKPN yang sudah disampaikan kepada KPK. Sebelumnya viral pemecatan kepala sekolah SMP usai menegur murid yang diduga membawa mobil ke sekolah. Namun usai ramai di media sosial, Wali Kota Prabu Mulih Arlan pun melakukan klarifikasi dan meminta maaf. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini memeriksa Wali Kota Prabu Mulih Arlan buntut dari pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah. Dari hasil pemeriksaan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menemukan pelanggaran saat Arlan melakukan proses mutasi jabatan Roni sebagai Kepala SMPN 1 Prabu Mulih. Pemeriksaan terhadap Arlan dilakukan selama 8 jam dan tertutup. Usai pemeriksaan, Inspektur Jenderal Kemendagri menjelaskan status kebijakan Arlan terhadap sang kepala sekolah yang disebutkan warganet gara-gara sang kepsek dan security sekolah menegur anak Arlan yang mengendarai mobil padahal masih SMP. Prabu Mulih. Hadir bersama kita, hadir juga Pak Inspektur Wilayah. Hasil pemeriksaan mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan juga mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP STK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Sejumlah sopir truk tambang memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Bogor dan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis malam. Aksi ini merupakan balasan para sopir truk tambang yang disweeping warga karena tidak boleh melintas di luar jam operasional dan sempat terjadi keributan yang nyaris berujung bentrokan. Ratusan warga Legok, Kabupaten Tangerang, Banten mendatangi sopir truk tambang yang melakukan aksi blokade jalan di Jalan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Keributan hingga nyaris berujung bentrokan yang terjadi saat warga yang meminta jalur kembali dibuka justru ditolak sopir truk tambang. Beruntung keributan usai setelah anggota TNI dari Korami Legok datang untuk melerai dan meminta sopir truk untuk membuka jalan karena kemacetan yang semakin parah. Aksi pemblokiran jalan yang dilakukan sopir truk tambang dipicu persoalan pembatasan jam operasional yang diberlakukan Pemkab Tangerang. Mereka beralasan adanya aturan jam operasional tersebut membuat mereka kesulitan untuk mencari nafkah. Demo supir. Jadi supir kesalahan kemarin kan dituduh warga. Jadi supir sekarang demo. Jadi mobil dipalangin Pak di wilayah perbatasan antara Parung Panjang Legok. Jembatan. Jadi kemudian warga karena kesel lagi dituduh lagi sama warga. Supir diusir disuruh berjalan Pak. Biar semuanya lancar. Jalur lintas Pak. Jadi kena tadinya memang
warga kesel. Tiap hari melintaskan udah tahu jam tayangnya dari jam 10 sampai jam 5. Ini lintasnya siang juga melintas. Warga berharap pemerintah Kabupaten Tangerang dan pemerintah Kabupaten Bogor berkoordinasi terkait permasalahan ini agar mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang wanita cantik yang mengaku sebagai dokter sejak tahun 2024 di Bantul, Yogyakarta. Wanita inisial FE ini terbukti merupakan seorang dokter gadungan yang selama ini memperdaya pasien dan menipu hingga 500 juta lebih. Satreskrim Polres Bantul berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan berkedok terapi kesehatan ilegal yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial FE di Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kasus berawal ketika J, warga Sedayu, Bantul, mencari terapi pengobatan untuk anaknya. Lewat rekomendasi kerabat, J mendatangi tempat terapi yang dikelola FE, seorang perempuan berumur 26 tahun. Kepada korban, FE mengaku sebagai dokter yang bertugas di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Dokter gadungan tersebut meminta 15 juta rupiah sebagai biaya pendaftaran terapi. Selanjutnya ia juga mengatakan jika anak korban menderita mitomania dan modus pun berlanjut ketika dokter gadungan tersebut menyampaikan anak korban mengidap penyakit HIV/AIDS. Biaya pengobatan dikenakan mencapai ratusan juta rupiah, mencakup biaya pengobatan, terapi, dan biaya tambahan. Korban bahkan sampai menyerahkan sertifikat tanahnya untuk biaya pengobatan. Merasa curiga, korban membawa anaknya ke rumah sakit lain untuk melakukan pemeriksaan ulang dan ternyata dinyatakan negatif HIV/AIDS. Selanjutnya, korban menanyakan status dokter FE tersebut ke RSUP Sarjito dan mendapati ternyata FE tidak terdaftar sebagai dokter. Korban pun melapor ke Polres Bantul dan langsung ditindaklanjuti dengan penangkapan dan menggeledah tempat praktik dokter gadungan tersebut di Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Dari tangan dokter gadungan diamankan sejumlah barang bukti peralatan medis dan pakaian dokter. Tersangka mengaku hanya lulusan SMA dan dulu pernah bercita-cita ingin menjadi dokter. Mengaku sebagai dokter. Siap. Dan untuk latar belakang pendidikan SMA. Atas perbuatannya tersebut, FE dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun dan pasal 439 tentang kesehatan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Nah, ada kabar baik untuk Anda warga Jakarta karena hari ini pemerintah Provinsi Jakarta memberlakukan tarif Rp1 untuk layanan transportasi umum Transjakarta, MRT dan juga LRT. Tarif spesial ini dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional. Dan berikut laporan liputan dari Sekar Wanda dari Transjakarta Duku Atas. Pemirsa, hari ini Dinas Perhubungan bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan promo Rp1 untuk perjalanan Anda di Transjakarta, MRT, dan juga LRT. Di mana untuk Transjakarta ini berlaku untuk koridor BRT dan juga non-BRT, sedangkan untuk MRT ini berlaku untuk tujuan di Bundaran HI, kemudian juga tujuan di Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Sedangkan untuk di LRT sendiri ini berlaku untuk tujuan Velodrome hingga Pegangsaan 2. Ini menarik sekali pemirsa. Namun untuk Anda yang ingin menggunakan promo Rp1 ini, Anda memiliki persyaratan, yakni persyaratan untuk naik transportasi publik Rp1 ini harus dilakukan tap in dan juga tap out di setiap perjalanan. Di mana ini diharuskan karena nantinya sistem ini akan mencatat transaksi Anda sebesar Rp1 ini sebagai pencatatan data perjalanan pengguna. Kemudian untuk metode pembayarannya sendiri ini dapat digunakan dengan uang elektronik, kartu uang elektronik ataupun aplikasi digital seperti Jaklingko atau My MRT Jakarta. Nah, saya akan mengajak Anda juga untuk bertanya kepada para pengguna Transjakarta di sini bagaimana sebenarnya apa yang mereka rasakan gitu dengan adanya fasilitas Rp1 ini. Nah, menurut Mas sendiri dengan diberlakukan Rp1 ini, apakah sudah ideal untuk para pengguna atau gimana?
Harusnya sih udah ideal ya, karena membantu banget buat anak kayak saya, anak magang gitu, sangat membantu sih Mbak. Harapannya ke depan seperti apa? Banyak-banyakin lagi promonya. Oke, terima kasih Mas. Untuk Anda yang ingin merasakan promo Rp1 ini, Anda dapat merasakannya hari ini saja di tanggal 19 September, karena kebetulan hari ini adalah hari nasional dan batas waktunya yakni pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda membawa kartu uang elektronik Anda ataupun menggunakan aplikasi digital Anda, dan jangan lupa untuk tap in dan tap out di setiap perjalanan Anda. Dari Jakarta, Sekar Wanda, Tri Nugroho, TV One mengabarkan. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, tumpukan sampah setinggi lebih dari 3 meter terlihat menggunung di Jalan Babakan Cianjur, Kota Bandung, Jawa Barat. Kondisi sampah yang menggunung ini di Babakan Cianjur sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir dan menimbulkan bau tak sedap yang mengganggu warga hingga pengguna jalan yang melintas. Tumpukan sampah setinggi lebih dari 3 meter terlihat menggunung di Jalan Babakan Cianjur, Kota Bandung, Jawa Barat. Kondisi sampah yang menggunung di Babakan Cianjur ini sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Tumpukan sampah menghadirkan bau tak sedap yang mengganggu warga hingga pengguna jalan yang melintas. Terganggu aja Pak, kan saya dari dulu di sini ya, asli orang sini. Dulu mah nggak nyampe ke jalan gini, ya sering ya banyak penumpukan, cuma kan di dalam aja, nggak sampai ke jalan. Ini udah ada 3 bulan lebih. Iya, Kenapa Bu bisa numpuk kayak gini Bu? Kurang tahu juga sih. Banyak keluarga ya, banyak yang kena sesak napas. Seperti saya juga kan sama. Kemarin pas hari ke dokter hari Senin. Karena sesak. Kenapa Bu? Sesak kenapa nih? Ya karena dari bau itu. Bau sampah. Lokasi pembuangan sampah sementara ini berada di dekat taman bermain anak-anak dan permukiman padat penduduk. Warga berharap pemerintah Kota Bandung segera turun tangan untuk membersihkan tumpukan sampah tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Di mana bangunan rumah tinggal, warung, dan lahan usaha di sekitar situ Ciburoy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ini dibongkar oleh petugas Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat. Meski sebelumnya telah diberikan surat pemberitahuan eksekusi, namun sejumlah warga yang menempati tanah negara di situ Ciburoy ini tetap memilih bertahan di rumah mereka. Warga mengaku mendukung upaya pemerintah dalam menata dan mengembangkan kawasan wisata situ Ciburoy, tetapi mereka meminta diberikan waktu untuk membereskan barang-barangnya. Bangunan yang dibongkar meliputi sekitar 40 unit rumah tinggal, ratusan kios dan warung, serta sejumlah fasilitas keagamaan dan pendidikan. Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat mengatakan bahwa kawasan situ Ciburoy ini akan dikembalikan ke fungsi awalnya, yaitu menjadi kawasan wisata dan penampungan fungsi air. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Harga sejumlah bahan pokok ini kembali naik dalam sepekan terakhir di berbagai daerah. Kenaikan yang paling terasa yaitu harga cabai, sehingga membuat masyarakat mengeluh karena biaya belanja harian semakin meningkat. Sudah 2 pekan, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Cimahi naik signifikan. Seperti yang terjadi di Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Harga sebelumnya Rp45.000 kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Sementara kenaikan juga terjadi pada cabai keriting yang sebelumnya harganya Rp40.000 kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan para penjual dan pembeli. Pasalnya kenaikan memberatkan dan daya beli berkurang. Kenaikan harga akibat petani gagal panen. Cabai keriting menghilang dari pasaran di Kota Surabaya sejak 1 minggu terakhir. Akibatnya, harga cabai keriting melonjak menjadi Rp50.000 per kilogram, hampir naik Rp20.000 dari harga sebelumnya.
Selain cabai keriting, cabai kecil dan besar juga naik mencapai Rp35.000 per kilogram. Stok cabai keriting di Pasar Mojo, Surabaya kosong. Akibatnya harga cabai keriting mencapai Rp50.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Jumat pagi juga terus merangkak naik sejak 1 pekan terakhir. Naiknya harga cabai yang tembus hingga Rp60.000 per kilogram dipicu akibat pasokan berkurang dari tingkat petani. Di Pasar Baru Kabupaten Kuningan, harga berbagai jenis cabai melonjak tajam, seperti harga cabai merah dan cabai keriting tembus Rp60.000–65.000 per kilogram. Padahal harga cabai merah sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Harga cabai keriting di sejumlah pasar tradisional di Boyolali, Jawa Tengah juga terus meroket. Saat ini harga cabai tersebut menembus harga Rp60.000 per kilogram. Meski demikian, para pedagang tidak mengetahui secara pasti penyebab dari kenaikan harga tersebut dan mengakibatkan omset mereka menurun. Kenaikan harga cabai diduga akibat petani gagal panen karena cuaca buruk. Harga bawang merah juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Dari Cimahi, Surabaya, Kuningan, dan Boyolali, tim TV One mengabarkan. Jawa Timur naik, Jawa Tengah naik, Jawa Barat juga sudah naik tadi Putri. Kita harus cek ya di Jakarta seperti apa, apakah juga naik sampai Rp60.000, Rp40.000 atau berapa? Sudah ada rekan kami Crescentia Kinanti langsung dari Pasar Klender, Jakarta Timur. Kinan, bagaimana kemudian harga cabai di sana? Apakah juga melonjak naik? Ya baik, selamat siang Putri, Celia dan juga pemirsa. Memang ini di beberapa daerah mulai dari Pulau Jawa hingga Pulau Sumatera ini ada kenaikan harga pangan mulai dari cabai rawit, bawang, beras dan juga ayam. Nah, untuk mengetahui kira-kira di Jakarta Timur khususnya di Pasar Klender ini apakah harga-harga ini masih naik atau sudah turun? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu penjual di Pasar Klender Jakarta Timur. Ya, selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Sri Ismiati. Ibu, ini kan harga bahan pangan ini naik ya Bu, kurang lebih sepekan ini. Kira-kira di Pasar Klender sendiri ini naik atau bagaimana Bu? Kalau kemarin-kemarin sih naik ya, kalau sekarang sih mulai agak menurun, itu tergantung cuaca sih. Kalau kayak sekarang kan udah mulai cerah tuh, jadi mulai turun gitu. Kalau kemarin tuh tinggi banget tuh. Berarti untuk harga sendiri Bu, cabai sekarang berapa, bawang berapa, tomat berapa Bu yang Ibu jual di sini? Kalau cabai saat ini mah bisa 60, kalau kemarin kan nyampe 80 tuh. Ya, nyampe 80, 75 gitu. Kalau sekarang sih udah 60 udah. Berarti untuk harga yang lainnya bagaimana Bu? Harga yang lainnya sih kayak tomat itu udah murah banget sih. Kalau kayak bawang merah sih standar juga. Berarti kemarin Bu saat harga pangan nih naik semua Bu, kira-kira ada pengaruh nggak Bu ke pendapatan gimana? Ya pastilah pengaruhnya banyak. Ya pelanggan pun juga pada ngeluh sih, akhirnya pada bingung ngetengnya juga gitu. Bu, mungkin terakhir Bu, harapannya gimana Bu ke depannya untuk harga-harga pangan ini kira-kira gimana? Semoga bisa stabil, bisa turun lah gitu. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya Putri, Celia dan juga pemirsa, itu tadi salah satu penjelasan dari para penjual. Memang kemarin ini harga-harga bahan pangan khususnya cabai, bawang dan lainnya ini mengalami kenaikan. Namun untuk saat ini sudah mulai turun. Tadi juga saya sempat berbincang sedikit dengan salah seorang penjual beras di sini. Memang kemarin juga harga beras sempat naik. Namun untuk beras jenis medium ini sudah mulai turun. Namun untuk beras jenis premium ini masih tinggi. Dan untuk harga ayam sendiri ini juga masih naik di kisaran harga lebih dari Rp30. Demikian Putri, Celia, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang pengemudi taksi online di Kota Padang viral di media sosial setelah mengacungkan senjata tajam kepada pengemudi lain. Pelaku mengancam pengemudi lain dengan senjata tajam karena tidak terima mobilnya didahului pengemudi lain. Aksi koboi pelaku membuat resah. Polisi menangkap pelaku dan menyita barang bukti pisau yang digunakan mengancam pengemudi lain di jalan raya. Pelaku mengaku
emosi lantaran tidak terima disalip mobil lain. Pemirsa, kita ke Cirebon, Jawa Barat, di mana kali ini viral aksi seorang pria berpura-pura tertabrak dan terjatuh di Jalan Raya Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, membuat pengendara mobil panik dan langsung menantap gas sambil berteriak meminta tolong. Ya, pelaku meminta sejumlah uang dengan modus sebagai ganti rugi. Inilah video viral rekaman dari dalam mobil saat tiba-tiba didatangi seorang pria yang mengaku tertabrak oleh pengguna kendaraan di Jalan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Selasa siang kemarin. Pemilik kendaraan tampak panik dan berteriak meminta tolong karena pelaku diduga dengan sengaja menabrakkan diri ke mobilnya. Bahkan kembali berpura-pura tertabrak hingga merusak spion kanan dan badan kendaraan. Pelaku mengancam kendaraan korban berhenti dan melakukan pemerasan untuk ganti rugi. Tak butuh waktu lama, petugas menangkap TM, warga Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon saat berada di rumahnya. Bahwasanya ada modus pura-pura mendabrakan diri. Jadi kejadian kemarin siang itu pukul 13 di lampu merah Kesambi, tepatnya di depan lapas. Ya, saat ini untuk pelaku sudah kita amankan satu orang. Ya, kalau kita lihat di video yang viral itu ada satu lagi untuk temannya dari pelaku ini masih kita lakukan pengembangan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, informasi viral lainnya ini datang dari seorang pegawai honorer sebuah puskesmas di Bekasi, Jawa Barat yang gajinya diduga dipotong puskesmas. Pemotongan gaji ini baru diketahui gara-gara selama sang pegawai honorer bekerja, kartu ATM dan buku bank dipegang oleh puskesmas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin, kerja di Puskesmas Tok Pucung. Sudah 21 tahun. Gaji saya menuntut hak saya, gaji saya 1.200.000, padahal gaji saya 3 juta. Ya, ATM saya dipegang sama orang puskesmas. Ini datanya. Tolonglah Pak Dedi bantu saya masih ada anak sekolah. Ya masih perlu biaya, saya orang susah. Tolonglah Pak Dedi yang terhormat. Husni sudah bekerja di Puskesmas Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi sejak 2004. Namun karena usianya, ia pun diberhentikan baru-baru ini. Disitulah ia baru menerima kartu ATM dan buku tabungan yang mencatat upah yang diterima Husni dari Puskesmas Teluk Pucung. Dari situ pula lah Husni baru tahu kalau selama ini gajinya dipotong cukup besar. Dari upah 3 juta rupiah, ia hanya menerima 1,2 juta rupiah. Anak Husni menyebut gaji sang ayah diduga dipotong oknum di puskesmas sejak 2018 hingga 2025. Oh, itu sebenarnya inisiatif saya sendiri. Karena kan 2 bulan, udah 2 bulan itu bapak saya itu udah nggak nerima gaji, Bang. Jadi nggak nerima gaji, tapi ATM-nya masih dipegang sama pihak puskesmas. Nah, saya suruh bapak saya lah minta, kan udah nggak nerima gaji, kenapa ATM-nya masih dipegang gitu ya. Nah, dapatlah itu ATM. Saya lihat buku tabungannya itu 3 juta. Saya langsung janggal, langsunglah saya ke bank. Terus ke bank saya minta mutasi koran, barulah itu terungkap ternyata benar 3 juta gaji bapak. Tapi yang bapak terima itu cuma 1,2 gitu. Tanda tangan mau lewatin amplop. Jadi penarikan selama penggajian itu lewat amplop. Jadi mereka yang narik gitu, Bang. Karena ATM-nya tuh di dia, PIN-nya mereka tahu kayak gitu. Yang ngasih amplopnya dari siapa?
dari bendaharanya ya Pak. Iya, bendahara Pokoknya, Puskesmas. iya bendahara atau bagian sana lah ya, mereka admin atau bendahara gitu Bang. Itu setelah Bapak diberhentikan atau bagaimana Teh? Bapak itu karena lansia ya, jadi dia udah nggak masuk jadi karyawan puskesmas, jadi jatuhnya cuma juru parkir gitu. Terus makanya Bapak itu udah nggak dapet penggajian. Nah dari situlah saya tahu kalau gaji Bapak saya sebenarnya dari pusat itu 3 juta. Kenapa saya permasalahkan? Karena di sini nggak ada omongan ke Bapak, Pak Yasin gajinya sekian ya, tapi Bapak saya kasihnya sekian. Itu nggak ada, kecuali ada omongan kayak gitu mungkin saya bisa, oh ternyata kayak gini gitu ya. Tapi nggak ada omongan kayak gitu, makanya saya ngerasa janggal, saya cari tahu sendiri dan terungkapnya dari pusat 3 juta. Menurut Wali Kota Bekasi, kasus ini telah diselesaikan secara damai. Jadi itu zamannya bukan di zaman saya, gitu loh. Dan itu saya tanyakan, bagaimana saya klarifikasi, dipetakan, karena memang yang pertama bahwa yang bersangkutan sudah 63 tahun. Ya, masa kerja itu kan 60 tahun, sehingga pada waktu itu sudah diberhentikan dari sebagai penjaga keamanan. Kemudian prosesnya dia sebagai parkir ternyata yang bersangkutan juga bekerja hanya sampai setengah hari karena jam 12 sudah selesai, padahal kalau yang namanya tugas parkir harus sampai jam sore. Itulah peta yang kemarin saya dapatkan ya, makanya hari ini saya minta ya udah diselesaikanlah secara baik oleh Dinas Kesehatan ya. Dan alhamdulillah kan tadi difasilitasi oleh yang terhormat kan Pak Arif dan Pak Aswadikin. Jadi selesai, makanya dengan saya juga selesainya adalah mendapatkan mungkin sama yang didapatkan beritanya dari video sepotong ya, yang menyatakan bahwa ya persoalan sudah selesai. Dan kemudian disepakati yang bersangkutan tetap dipekerjakan sebagai petugas parkir, tapi tentu ada aturannya, ada SOP-nya, ya, sehingga ada perjanjian kerjasamanya dengan Dinas Perhubungan yang tadinya liar, ya sekarang harus dengan kerjasama dengan Dinas Perhubungan. Saya kira itu. DPRD Kota Bekasi pun memediasi kasus ini. Hasilnya disepakati, Husni akan dipekerjakan sebagai juru parkir di Puskesmas Teluk Pucung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One, mengabarkan. Seorang pria berjubah dan juga menggunakan masker ini terekam kamera CCTV saat membakar lemari yang berada di dalam sebuah masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, kita lihat bersama videonya, pemirsa. Pelaku ini seorang diri berjalan kaki, lalu masuk ke dalam masjid melalui jendela samping yang hanya tertutup triplex. Pelaku beraksi pada dini hari di saat warga tengah beristirahat, sehingga aksi pelaku ini tidak diketahui oleh warga sekitar. Usai membakar, pelaku kemudian bergegas kabur meninggalkan lokasi di saat api mulai membesar. Imam masjid yang hendak azan subuh melihat kepulan asap sehingga meminta pertolongan warga sekitar untuk memadamkan sumber api. Beruntung api dari lemari tidak sempat membakar plafon masjid yang terbuat dari triplex. Akibat kebakaran ini, barang-barang yang tersimpan di dalam lemari ludes terbakar. Masjid pun untuk sementara tidak bisa digunakan karena bekas kebakaran memenuhi lantai masjid. Kasus pembakaran ini tengah ditangani oleh Kepolisian Resort Maros dengan melakukan olah TKP dan juga mengambil rekaman CCTV untuk proses identifikasi pelaku. Pemirsa, puluhan warga dan mahasiswa di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara mendatangi Polres Buton untuk melaporkan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, sebagai orang hilang. Laporan orang hilang ini diterima petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dengan pengaduan atas nama rakyat dan mahasiswa Buton. Tindakan pelaporan ini dilakukan lantaran sang bupati yang dikenal aktif berkegiatan tidak pernah terlihat beraktivitas selama hampir sebulan belakangan ini. Warga menilai masih banyak permasalahan yang terjadi di daerah mereka. Di antaranya banyaknya pelanggaran dalam aktivitas pengangkutan aspal
dan tuntutan pembatalan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Buton. Warga juga menempelkan poster Bupati Buton bertuliskan laporan orang hilang di sejumlah tempat umum sebagai pemberitahuan kepada seluruh warga Buton. Menanggapi aksi warga tersebut, Wakil Bupati Buton, Syarifuddin Safa, mengatakan saat ini Bupati Buton sedang berada di Jakarta untuk tugas penting yang menyangkut kepentingan masyarakat dan daerah. Kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Pak Bupati sedang bertugas di luar daerah. Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Mudah-mudahan 1-2 hari ini udah balik ke Kabupaten Buton. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Komite Reformasi Polri akan dibentuk dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo. Sementara pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan kepolisian selalu terbuka dengan berbagai masukan untuk perbaikan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memperkirakan Komite Reformasi Polri kemungkinan akan dibentuk bulan depan, yakni Oktober 2025. Yusril telah mendengar langsung arahan tersebut dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya pembagian tugas tim tersebut akan diumumkan langsung oleh Presiden. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa institusi Polri terbuka dengan semua masukan demi perbaikan. Jenderal Listio akan mengikuti semua rekomendasi dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari Garut, Jawa Barat, di mana ratusan warga Kecamatan Pakenjeng, Garut, Jawa Barat ini mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi makanan yang dibagikan saat digelarnya syukuran akikah. Para korban dievakuasi ke 2 puskesmas dan kantor Koramil. Ratusan warga di 3 desa, yaitu Desa Wangunjaya, Desa Depok, dan Desa Pasir Langu, Kecamatan Pakenjeng, Garut, Jawa Barat, dilaporkan mengalami gejala keracunan. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat setelah mengeluh muntah, pusing hingga diare pasca mengonsumsi makanan yang berasal dari hidangan syukuran akikah warga pada Selasa lalu. Gejala keracunan mulai dialami keesokan harinya. Membludaknya pasien membuat petugas medis terpaksa merujuk korban yang tak tertampung ke puskesmas kecamatan tetangga hingga kantor Koramil. Jumlah pasien yang mengeluh gejala keracunan mencapai 256 orang. Selain dewasa dan lansia, sejumlah anak di bawah umur juga terdampak keracunan. Kita ada 3 lokus, tiga lokasi. Sumber berawal dari Desa Pasir Langu dan Desa Depok. Yang akhirnya kita evakuasi ke puskesmas, berhubung tempatnya kurang memadai, yang akhirnya berbagi puskesmas dengan puskesmas kecamatan sebelah Bunggulang. Kini sebagian pasien telah diizinkan pulang karena kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara itu, sampel makanan telah dibawa petugas untuk proses uji laboratorium. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka dalam kasus tambang batu padas ilegal yang menewaskan 3 pekerja di Desa Marjanji Aceh, Kecamatan Aik Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 5 September lalu. Ketiga pelaku yang ditetapkan salah satunya adalah SM, pemilik tambang beserta 2 orang lainnya yang bertugas sebagai operator ekskavator dan mandor tambang. Penahanan ini dilakukan karena tambang tersebut tidak memiliki izin dan kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Polisi menyebut bahwa tambang ilegal yang mengakibatkan kematian 3 orang pekerjanya sudah beroperasi selama kurang lebih dari 2 tahun dan mempunyai 10 pekerja. Saat ini lokasi kejadian sudah ditutup.
Pemirsa, karyawan minimarket di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terekam CCTV membobol berangkas toko berisi uang puluhan juta rupiah. Kamera CCTV minimarket merekam pelaku saat membuka brankas dari sebuah ruangan minimarket. Pelaku lalu menguras isi brankas yang berisi uang berbagai pecahan. Diketahui pelaku ini adalah pegawai minimarket di Pangkal Pinang. Pelaku mengaku mengambil uang di brankas tempat ia bekerja dengan nilai 52 juta rupiah untuk main judi online. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Polisi ungkap penyebab ledakan yang merusak 16 rumah yang terjadi di Jalan Talas 2, Kelurahan bulan 9 2025. Ditemui saat kegiatan Jumat, Kapolres Tangerang Selatan menjelaskan jika penyebab ledakan berasal dari kebocoran tabung gas 12 kg pada salah satu rumah warga di tempat kejadian. Hasil itu didapatkan setelah pemeriksaan yang dilakukan tim Puslapfor Mabesreskrim Polri di lokasi ledakan. Victor menambahkan dari kebocoran gas itu terpicu oleh pemantik dari kompor yang mengakibatkan ledakan. Terakumulasi pada satu ruangan tertutup, yakni dapur, kemudian terpicu oleh kompor sehingga kemudian terjadi ledakan hebat. Ledakan tersebut itu berasal dari adanya gas yang kemudian terakumulasi pada satu ruangan tertutup. Kemudian itu berasal dari dapur atau ruangan lainnya, kemudian terpicu oleh kompor, sehingga kemudian ini terjadi ledakan. Ya, sebelumnya pemirsa, Jumat subuh pekan lalu, ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Akibat peristiwa ini, pemirsa, 13 rumah warga rusak dan 7 warga luka-luka. Suara ledakan keras di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, sekitar pukul 5:20 waktu Indonesia Barat, memecah kesunyian di waktu subuh. Warga seketika terbangun dari tidurnya lantaran suara ledakan tersebut. Sesaat setelah terjadinya ledakan keras, sontak membuat warga panik dan berusaha mengevakuasi warga yang terdampak ledakan. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan sterilisasi lokasi ledakan guna penyelidikan. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang menyebut, akibat ledakan, 13 rumah warga mengalami kerusakan dan 7 warga mengalami luka akibat peristiwa ini. Untuk jumlah korban sampai saat ini ada 7 korban, di mana 7 korban ini terdapat 3 korban yang lukanya serius, sampai saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Hermina, Ciputat. Sebelumnya ada yang menduga ledakan itu berasal dari septic tank, namun dari hasil penyelidikan tim Puslapfor Polri, ditemukan adanya dugaan bahwa ledakan berasal dari gas LPG. Petugas mengamankan beberapa barang bukti berupa 3 tabung gas, selang regulator, maupun barang bekas ledakan. Ada beberapa barang bukti yang kami amankan ya, yang diduga sebagai penyebab ledakan. Salah satunya ada tabung gas ya berukuran 12 kilo, kemudian ada tabung gas berukuran 3 kilo berjumlah 3 buah. Kemudian ada selang regulator dan kompor.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan mencatat sebanyak 16 kepala keluarga terdampak akibat ledakan dengan total 84 jiwa terpaksa mengungsi di posko sementara. Usai proses olah TKP kepolisian selesai, pemilik rumah yang dibantu oleh warga sekitar langsung bergotong royong menyelamatkan barang-barang berharga yang tersisa dari kejadian. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana 800 delegasi dari seluruh dunia ini hadir dalam acara KTT Perdamaian Dunia ke-11 yang diselenggarakan di Cheongju, Korea Selatan untuk membawa misi perdamaian di tengah konflik dunia. Menjadi tuan rumah KTT Perdamaian Dunia ke-11, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light atau HWPL menyatukan 800 pemimpin global. KTT yang diadakan di Cheongju memamerkan pencapaian organisasi dan visi untuk perdamaian dengan penekanan upaya kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat sipil. Dalam konferensi ini, Chairman HWPL Lee Man-hee mengatakan saat ini dunia menghadapi tantangan besar, khususnya dalam hal perdamaian, sehingga seluruh delegasi diajak untuk bisa menciptakan kedamaian dunia mulai dari diri sendiri dan mulai dari hari ini. Of understanding, of faith community, and how we are as a one human being with different backgrounds can make the picture very colorful and also can spread the message to all over the world and take a piece of that back home and try to share it with their own communities. So basically you're planting a small seed for peace inside your heart, inside your country, and make it spread around. Tidak hanya itu, perdamaian bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan esensial bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga perdamaian akan diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Cheongju, Korea Selatan, Rehana Meizia, TV One mengabarkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pria beristri ditangkap Polres Lampung Tengah lantaran membunuh siswi SMA. Namun sebelum kita hadirkan informasi tersebut, kami ajak Anda menuju Istana Kepresidenan Jakarta, di mana siang hari ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi akan menggelar konferensi pers menjawab pertanyaan media mengenai isu-isu terkini. Kita dengarkan. PGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Gitu. Kalau ditemukannya titik SPPG yang fiktif itu gimana, Mas? Dapur fiktif, Mas. Dapur fiktif. Iya, dapur. Ada temuan dari anggota DPR, kemudian viral di media sosial ada 5.000 dapur fiktif ribuan. Nanti coba kami cek juga dengan BGN. Mas, ada ide juga dari DPR terkait dengan MBG ini, ada ide dialihkan menggunakan pemberian uang tunai kepada orang tua. Itu memungkinkan tidak? Kalau ide kan dari dulu banyak ya, dan bukan berarti ide ini tidak baik atau ini ide yang satu lebih baik, tidak, tapi kemudian konsep yang dianggap oleh pemerintah dan oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya itu kita akui dan akan kita terus berkomitmen untuk kita perbaiki. Untuk dapurnya sendiri yang di wilayah keracunan itu terkait penyelidikan, apakah nanti akan transparan, dan yang kedua apakah ketika ditemukan bukti terjadinya kelalaian, apakah nanti ada semacam sanksi atau gimana? Harus dan sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai di dalam
melaksanakan SOP, ya, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud, tetapi juga sanksi yang akan diterapkan jangan sampai kemudian itu mengganggu dari sisi operasional sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG ini. Artinya sanksi secara Mas soal lihat Bapak soal ini Mas soal ini kan akan mau Ya. ke Amerika Serikat. Betul, baik. Memang ada undangan kepada Bapak Presiden untuk menghadiri sidang umum PBB di New York, dan beliau sedang mempertimbangkan untuk akan hadir karena berdasarkan informasi juga Bapak Presiden diberikan kesempatan untuk kami kira ini juga sebuah penghormatan kepada bangsa Indonesia kalau Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk berkenan hadir itu. Hanya belum tahu. Tapi setelah itu katanya ke Kanada juga. Belum tahu. Belum. Nanti tunggu kalau sudah beliau memutuskan, nanti akan kami sampaikan ke publik. Pak Presiden ada rencana untuk site visit ke Inggris juga nggak Mas? Dalam waktu dekat? Belum ada. Mas soal PLT BUMN Mas. Iya Mas, kemarin kan. PLT? Menteri BUMN. Oh, baik, untuk PLT BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden, dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait, dalam hari ini Kementerian BUMN, untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau satu, beliau kan memang Wakil Menteri BUMN, dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau, ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan Kementerian BUMN. Sampai kapan Mas? Kira-kira PLT sampai kapan? Belum tahu lah. Baru 2 hari. Mas, soal isu muncul Kementerian BUMN dilebur ke Danantara, Mas, mungkin arahan dari pemerintah? Belum ada, belum. Nanti kita tunggu. Tapi apakah itu ada ke arah sana? Rencana? Ada kemungkinan, tapi memang apa aja Mas? Untuk melebur itu? Kalau pertimbangannya banyak, karena kemudian proses pelaksanaan pembinaan, kemudian manajemen perbaikan itu sekarang kan sedang dikerjakan oleh teman-teman di Danantara gitu. Mas Pras, hari ini yang muncul lagi ya. Kan ada pelantikan kepala badan, kepala BRIN gitu. Penegasan aja Mas. Ada nggak sih akan ada rencana? Belum ada. Oh, belum ada. Jadi untuk hari ini belum ada rencana untuk adanya pelantikan. Dalam waktu dekat kepala BRIN yang baru akan dilantik? Belum ada. Tapi viral banget kan muncul beredar itu ada beberapa sosok gitu yang dimunculkan. Ya, kalau masalah viral ya kan kita tidak bisa menghalangi ya, tapi belum ada. Hari ini rencana pergantian ataupun pelantikan, baik menteri, wakil menteri maupun kepala badan. Mas, soal PLT Menteri BUMN berarti nanti sampai itu Mas, sampai itu dilebur BUMN Danantara apa nunggu? Ya belum tahu. Mas, reformasi polisi Mas. Ya, jadi berkenaan dengan komisi atau
Komite Reformasi Kepolisian memang itu bagian dari komitmen pemerintah, ya, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satunya. Mas, soal kebijakan pemerintah, Mas, soal impor BBM satu pintu ke Pertamina ini pertama seperti apa, Mas? Apakah ada evaluasi? Karena kan dampaknya pada SPBU swasta yang banyak tutup nih, Mas. Itu Ke Pak Menteri SDM lah sama Dirut Pertamina gitu. Mas, mau minta tanggapannya. Menkyu Purwaya bilang ke depan, bulan depan akan mulai turun ke kementerian lembaga dengan anggaran yang besar. Kalau misalkan anggarannya nanti Oktober sampai Oktober akhir tidak optimal, itu nanti akan ditebar ke beberapa program-program lain. Misalnya kan kayak bantuan pemerintah kemarin sudah sempat disampaikan DPR. Pertanyaannya, dari Pak Presiden sendiri mendukung nggak sih, ataukah mungkin akan ada dorongan bagi kementerian nanti dalam tanda kutip kooperatif lah gitu, apabila nanti Kementerian Keuangan turun gitu memantau anggaran secara langsung? Kalau menurut kami itu sesuatu yang memang harus dilakukan gitu. Karena belanja pemerintah itu harus optimal, sehingga kalau Menteri Keuangan mengevaluasi tentu berdasarkan data, ya, kalau memang ada kementerian yang menurut data tersebut serapannya masih belum optimal, ya sudah menjadi kewajiban untuk kita bersama-sama, terutama Kementerian Keuangan, mendorong supaya pelaksanaan program-program di kementerian tersebut yang korelasinya nanti dengan penyerapan anggaran itu bisa optimal. Presiden menyoroti nggak sih, Mas, mungkin soalnya kan Pak Purwaya juga sudah terang-terangan bilang katanya ada beberapa yang mungkin belum optimal belanjanya gitu. Tidak sekedar menyoroti, beliau fokus betul gitu, dan sekali lagi ya beliau bukan sekedar apa yang menjadi kendala, dicari jalan keluarnya gitu. Mas, soal yang tindak lanjut yang SPBU swasta itu masalah ini, karena kan ujungnya sampai ke PHK, ada kekhawatiran ke sana. Apakah ada arahan juga dari Presiden mungkin ke Kemenaker untuk mengantisipasi masalah PHK ini jangan sampai menjadi besar? Kalau berkenaan dengan efeknya, tentu kami berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk sekali lagi segera mencari jalan keluar supaya dan mengantisipasinya supaya tidak menimbulkan efek-efek seperti tadi yang disampaikan. Mas, kan anak Presiden Soeharto itu Ibu Tutut itu menggugat Pak Menkyu ya Pak, karena dicegah ke luar negeri. Kalau dari istana apakah ada tanggapan, Mas? Kan sudah dicabut gugatannya, informasinya kan begitu. Cuma kata PT UN belum ada informasi. Ya, nanti coba kita cek. Ya. Kalaupun ada, tentunya kita cari jalan keluar lah, kita berkomunikasi kan. Kami sendiri, mohon maaf, belum mempelajari isi dari gugatan beliau gitu. Mas, soal wamen yang masih ada jadi komisaris, kan sudah ada putusan MK yang melarang wamen? Iya, itu kan di dalam putusan memang memberi waktu ya kepada pemerintah, dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa itu sedang dilakukan proses pembenahan di Danantara, ya, termasuk salah satunya adalah dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Mas, sudah ramai di sosial media soal gerakan anti sirine atau provokator gitu, Mas, yang menolak misalnya yang digunakan fatwa untuk kirim dengan pejabat. Nah, kalau dari pemerintah sendiri itu harapannya bagaimana? Ya, yang pertama tentu kami Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus
memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu ya terus yang kita dorong, karena memang ada beberapa yang kemudian memang membutuhkan fasilitas tersebut hanya untuk efektivitas waktu. Tapi sekali lagi yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus kita himbau bahwa fasilitas-fasilitas tersebut jangan dipergunakan untuk sesuatu yang melebihi batas-batas kewajaran. Tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jasa yang lain. Sebagaimana saudara-saudara perhatikan juga Bapak Presiden memberikan contoh gitu, bahwa beliau sendiri di dalam mendapatkan pengawalan di dalam berlalu lintas itu juga sering ikut bermacet-macet, kalaupun lampu merah juga berhenti ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru harus mencapai tempat tertentu gitu. Semangatnya itu, Mas. Mas Pras, ada isu yang beredar tadi, Mas, kalau untuk negosiasinya kan bilang kalau mau tambah 12%. Apa? Freeport, Mas, yang 12 tambah 12% dan kemudian gratis itu negosiasi itu udah dimulai belum sih, Mas, dan apakah gratis itu mungkin untuk didapatkan? Pembicaraan memang sedang berlangsung, tapi untuk lebih jelasnya menurut pendapat saya mohon ditanyakan ke Pak Rosan sebagai Menteri Investasi atau kepada Pak Bahlil sebagai Menteri SDM. Oke, cukup. Itu Mas, posisi dari Pak Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden apakah juga masuk struktur atau akan terpisah lagi? Apakah nanti akan ada koordinasi antara tim itu dengan? Ada kemungkinan masuk, karena beliau sebagai penasihat khusus Bapak Presiden di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus reformasi kepolisian. Nah, ketika nantinya akan dibentuk komite reformasi kepolisian, ya sewajarnya kalau beliau akan masuk bergabung di dalam tim tersebut. Mas, terakhir ini Mas dari saya. Ini soal ini. Nanti dulu yang lain. Ini kan lagi disorot juga nih, Mas, terkait penangkapan salah satu perusuh di Jawa Timur yang salah satu bukti penyitaan itu buku-buku yang paham kiri, dan terkait paham kiri, dan salah satunya ada buku dari Prof. Franz Magnis. Itu juga ada yang disita oleh polisi. Nah, ini kan disorot media sosial, publik netizen, karena kenapa buku-buku itu tuh disita, maksudnya gitu. Apakah ada sebenarnya larangan terkait nggak boleh melarang masyarakat membaca buku tertentu mungkin, Mas? Aku belum monitor, nanti aku ini dulu ya. Tapi kalau larangan membaca buku ya tentunya yang tidak ada. Mas, cocok logi, Mas, dari 3 reshuffle itu kan selalu ada unsur 8-nya, Mas. Yang pertama kan 19, yang kedua kan 8, yang ketiga kan 17. Nah, itu emang disengaja atau gimana? Waduh, aku malah baru tahu ini. Minta tolong nanti ini ya dikirim penjelasannya. Aku malah baru tahu hitung-hitungannya ini. Yakin baru tahu. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Kemarin Cukup. Yusril mengusulkan ada revisi undang-undang partai politik parpol. Ini karena Prof. Yusril. Oh, Prof. Yusril. Siap. mengusulkan revisi undang-undang parpol karena sistem saat ini itu lebih mengakomodir mereka yang punya modal besar dan selebriti gitu, Mas. Di satu sisi menutup akses bagi mereka yang kompeten. Nah, itu apa ada dorongan pemerintah untuk merevisi undang-undang revisi parpol, terutama soal kaderisasi partai? Menurut pendapat kami, apa yang disampaikan di publik berkenaan dengan masalah sistem pemilu kita, revisi undang-undang pemilu kita itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang baru juga ya. Jadi di masa pemerintahan sebelumnya juga itu sudah sempat dibahas juga gitu.
Kemudian di beberapa forum partai-partai politik juga menyampaikan hal tersebut itu, sehingga kalau memang itu menjadi sebuah wacana, menjadi sebuah keharusan untuk kita memperbaiki atau mencari sistem kepemiluan kita yang jauh lebih baik, ya itu nggak ada masalah juga. Spesifik mengatur kaderisasi parpolnya gimana Mas? Apa juga akan mengatur juga ranah sampai? Ya nanti kita lihat kan dari. Pemirsa, setelah melewati 7 hari pencarian, tim SAR gabungan secara resmi menghentikan operasi pencarian terhadap 4 korban banjir bandang di Bali yang masih hilang. Dari 4 korban hilang, 3 diantaranya merupakan satu keluarga yang hilang setelah rumah mereka hancur diterjang air bah. Sebelumnya, tim SAR gabungan mengerahkan ratusan personil untuk melakukan penyisiran di tepi sungai dengan menggunakan perahu karet serta mengerahkan anjing pelacak. Namun, hingga hari terakhir pencarian, jenazah 4 korban yang hilang belum juga ditemukan. Total korban meninggal dunia akibat banjir sebanyak 18 orang. Meski pencarian dihentikan, tim SAR tetap melakukan pemantauan dengan menerima informasi dari masyarakat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.